Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku, para santri dan siswa SMP kelas 8 ya. Pada video kali ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Pada bab kedua ini akan dibahas tentang posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, posisi garis terhadap garis sumbu. Oke, langsung saja untuk yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Baik, kita masuk ke poin A, yaitu posisi titik pada bidang koordinat. Nah, kalian pasti sering melihat gambar peta, di mana di situ ada posisi atau lokasi tempat tertentu ya. Nah, bagaimana cara membaca atau menentukan posisi tempat tertentu? Nah, kali ini kita akan melihat dalam bidang koordinat. Cara membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Di sini ada beberapa lokasi atau tempat ya, ada hotel, bank, pasar, sekolah, kantor pos. Nah, untuk garis yang mendatar ini, yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ini adalah sumbu X ya, atau disebut juga absis. Untuk sumbu yang vertikal, yang ini namanya sumbu Y, atau namanya ordinat. Nah, cara membaca titik, yaitu kita baca nilai X terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan nilai Y atau nilai ordinat. Misalkan hotel nih. Hotel terletak pada koordinat C, 5. Berarti lihatnya C. Nah, ini C. Kemudian nilai Y-nya yaitu 5. Yaitu ditulisnya menjadi C, 5. Bank. Bank, sumbu X-nya berada di F. Sumbu Y-nya bernilai 5. Berarti koordinatnya F, 5 ya. Betul. Pasar F, 10. Kantor pos J, 3. Sekolah J, 9. Nah, itu cara membaca koordinat atau titik, yaitu dengan membaca nilai absis terlebih dahulu, dilanjutkan nilai ordinat. Baik, selanjutnya membaca dan menulis letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Sebelum memulai, kakak mau memberitahu bahwa di sini dalam koordinat ini ada 4 bagian ya. Yang pertama ini bagian yang ke-1. Ini bagian yang kedua. Ini bagian yang ketiga. Daerah 3 ya. Ini daerah atau bagian yang keempat. Bagian-bagian atau daerah ini disebutnya adalah kuadran. Jadi ini kuadran ke-1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Apa ciri-ciri kuadran 1, 2, 3, dan 4? Nah, ini dapat dilihat dari nilai X dan Y. Nah, contoh yang ada di kuadran ke-1 yaitu titik A. Titik A itu kan koordinatnya 5,2. Nah, di sini nilai X dan nilai Y-nya dua-duanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran yang kedua, nilai yang positif hanya Y. Nah, nilai X-nya negatif, jadi negatif X, positif Y. Sedangkan kuadran ketiga, dua-duanya baik X maupun Y bernilai negatif. Jadi ini negatif X, negatif Y. Dan yang terakhir, kuadran yang keempat, X-nya bernilai positif,
sedangkan Y-nya bernilai negatif. Oke, ini untuk kuadran ya. Selanjutnya, bagaimana cara membaca dan menulis letak titik pada sistem koordinat Kartesius. Nanti kalian bisa baca ya bagian ABC ini, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Kita ambil titik A saja ya. Titik A. Titik A ini jika dilihat dari titik pusat atau titik 0,0, titik A ini berjarak, perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah atau 5 satuan ke arah kanan. Nah, ke arah kanan pada sumbu X ini artinya bernilai positif, yaitu positif 5. Dilanjutkan 2 langkah ke atas. 1, 2. 2 langkah ke atas artinya nilai Y-nya positif. Berarti 5,2. Kemudian titik B. Kita lanjutkan. Titik B ini jika dilihat dari 0,0, dia jaraknya 1, 2, 3. 3 satuan, tapi ke arah kiri. Nah, 3 satuan yang ke arah kiri artinya bernilai negatif. Berarti ini negatif 3. Dilanjutkan ke atas. 1, 2. Y-nya ke atas berarti bernilai positif. Positif 2. Berarti B koordinatnya min 3,2. C. Yang ini nih. Dilihat dari 0,0. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke arah kiri. Berarti ininya negatif 5. Y-nya berapa? Nah, ini ke arah bawah. 1, 2, 3. Y yang ke arah bawah artinya nilai Y-nya atau nilai ordinatnya bernilai negatif. Negatif 3. Terakhir yang D. Dari 0,0, 1, 2, 3. 3 satuan ke arah kanan. Berarti positif 3. Nilai Y-nya 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Berarti negatif karena ke bawah. Nah, ini cara menulis letak titik pada sistem koordinat Kartesius. Biasanya kesalahan-kesalahannya yaitu di sini, misalkan titik A ya. Nah, biasanya A-nya suka pakai sama dengan nih. Nah, gini, ini nggak boleh ya. Untuk menuliskan koordinat itu tidak usah menggunakan sama dengan atau kurungnya kurung siku. Oh, gini nih. 5,2. Juga nggak boleh nih. Jadi harus menggunakan kurung seperti ini dan tanpa sama dengan. Poin yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Maksudnya garis sumbu ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah yang mendatar atau horizontal, sumbu Y adalah yang tegak atau vertikal. Berikut beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di samping ke di atas. Ini misalkan SMP Negeri 1. Nah, kita akan menentukan jarak SMP Negeri 1 ini terhadap sumbu ya. Di sini sumbunya diganti dengan jalan. Ada jalan X yang mendatar dan ada jalan Y yang tegak. Perhatikan bahwa SMP Negeri 1 ini jarak terhadap jalan X yaitu yang ke arah bawah. Ini nih. Nah, itu. Jarak terhadap sumbu X yang ke bawah ya. Dan jarak terhadap jalan Y yang nih. Nah, yang X yang tegak dan yang terhadap jalan Y yang
mendatarnya. Kemudian rumah belajar ini nih. Jarak terhadap sumbu X, berarti yang ke bawah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya 6 satuan. Terhadap jalan Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan juga ya. Jarak itu tidak ada yang bernilai negatif, semuanya positif jarak. Kemudian yang C, pasar ini pasar. Jarak terhadap sumbu X-nya 1, 2, 2. Jarak terhadap sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Oke, yang harus diperhatikan bahwa jarak terhadap sumbu X dengan jarak terhadap sumbu Y itu sebenarnya kebalikan dari titik koordinatnya nih. Misalkan SMP1 ya. Misalkan titik A di sini nih. Kan koordinatnya 5,3 kalau kita baca sebagai koordinat ya. 5,3. Nah, 5 di sini bukan jarak terhadap X, walaupun dia nilai X. 5 ini adalah jarak terhadap Y, yang ini nih. Sedangkan nilai Y yang 3 itu jarak terhadap sumbu X yang ini ya. Jadi jangan sampai tertukar. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang B, yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Ada dua macam, ada posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik yang lain yaitu titik A, B. Oke, sekarang posisi titik terhadap titik asal ini hampir sama dengan menentukan koordinat ya. Hampir sama lah. Cuman cara bacanya aja nih. Misalkan titik A yang ini. Posisi titik A terhadap titik 0,0. Maksudnya terhadap itu berarti kita bayangkan berada di 0,0. Kita berada di 0,0. Kalau dari 0,0 mau ke A, itu langkahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri kan? Yaitu ke kiri 1, 2. 2 satuan ke kiri. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Nah, 2 satuan ke kiri. Kiri ini artinya bernilai negatif. Sedangkan untuk nilai yang Y ke atas bernilai positif. Berarti A ini koordinatnya adalah min 2,5. B ini kalau kita berada di 0,0 mau ke titik B, itu langkahnya kemana? Ke kanan ya. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Yang ini. 3 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Kanan dan atas dua-duanya bernilai positif. Titik C. 1 satuan ke kanan. 2 satuan ke atas. Dua-duanya positif. 1,2. Titik D. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Yang kanan positif, yang ke bawah negatif. Terakhir yang E. 1, 2. 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Kiri, bawah. Dua-duanya negatif. Nah, sekarang titik acuannya diganti. Tadi 0,0, sekarang titiknya sembarang ya. Misalkan di sini titik A, B-nya yaitu 1,2.
Nah, artinya 1,2 yang titik 1,2 itu C ya. Ini kita sebagai titik acuan. Jadi C sebagai seperti 0,0-nya. Nah, sekarang kita berada di titik C. Kemudian posisi titik A jika dilihat dari titik C atau terhadap titik C. Titik A ya. Kita lihat gambar yang sebelumnya. Nah, titik A ini kalau dilihat dari titik C, ya melangkahnya kemana? 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. Dan 3 satuan ke atas. Kita cek betul nggak? 3 satuan ke kiri, betul. Dan 3 satuan ke atas. Jadi koordinat A ini, jika dilihat dari C 1,2, koordinatnya adalah min 3,3. Kemudian titik B. B ini jika dilihat dari C atau terhadap C itu 1, 2, 2 ke kanan, 1, 2, 2 ke atas. 2 ke kanan, 2 ke atas. Oke, betul. Koordinatnya 2,2. Titik O. O 0,0 berarti ya. O. Dari C 1 ke kiri dulu, sorry. 1 ke kiri, 2 ke bawah. 1 ke kiri, 2 ke bawah. 1 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Dua-duanya negatif berarti. Sekarang terakhir titik D. Belum terakhir, yang D. Dilihat dari C. 1, 2, 3 ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 ke bawah. 3 ke kanan. 4 ke bawah. Tuh, 3, min 4. Terakhir yang E. Dari C. 1, 2, 3. 3 ke kiri. 1, 2, 3. 3 ke bawah. 3 ke kiri. 3 ke bawah. Dua-duanya negatif. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, ada 3 jenis, ada garis yang sejajar, ada yang tegak lurus, dan ada garis yang berpotongan. Apa itu posisi garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan? Oke, kita simak bersama-sama. Nah, ini posisi garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar itu tidak akan saling berpotongan. Misalkan apa ya? Misalkan rel kereta api nih. Bantalan rel yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu nggak akan bertemu ya. Karena sejajar. Diperpanjang sampai manapun ini. Yang sejajar tuh kalaupun sampai mana dia tidak akan pernah bertemu kalau garis yang sejajar. Di sini dapat kita lihat contohnya garis yang sejajar K dan L. Ini garis K. Ini garis L. K dan L sejajar. Kemudian garis K dan L ini juga sejajar dengan sumbu X ya. Ketiga garis ini K, L dan sumbu X sejajar. Ketiganya horizontal. Kemudian pasangan garis selanjutnya yaitu garis M, N. M ini yang tegak ya. M ini juga sejajar. Nah, garis M dan N ini juga saling sejajar dengan sumbu Y yang tegak nih. Ini. Ya. Itu posisi garis yang sejajar. Sekarang garis yang tegak lurus. Nah, di sini contohnya garis yang tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Di gambar yang sebelumnya,
garis L itu tegak lurus dengan sumbu Y. Simbolnya tegak lurus, oh ya lupa. Ini simbolnya begini nih. Kalau yang sejajar tadi simbolnya gini. Dua garis miring. Oke, garis L. Garis L itu tegak lurus katanya. Kita lihat. Garis L ini tegak lurus dengan sumbu Y. Betul nih, ini L, ini Y. Di sini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Apalagi ya yang lain, M itu tegak lurus dengan sumbu. Ya. N juga tegak lurus dengan sumbu X. Kalau diperpanjang, M ini juga tegak lurus dengan L di sini. Nah, di sini ya. Membentuk 90 derajat. Posisi tegak lurusnya nggak mesti tegak dan sejajar, bisa juga yang memotong atau yang miring ya. Kayak gini nih. Nah, yang penting sudut yang dibentuknya yaitu 90 derajat. Yang terakhir yaitu posisi garis yang berpotongan. Kalau garis itu yang bertemu disebutnya berpotongan ya, bukan bertabrakan. Nah, garis K dan garis L ini kan kelihatannya nggak bertemu ya. Tapi garis L ini kalau diperpanjang, nah di sini nih, ini namanya berpotongan. K berpotongan dengan L. Misalkan nama titiknya ini titik A misalkan ya. Garis K dan L bertemu berpotongan di titik A. Kayak gitu. Kemudian garis K juga berpotongan dengan sumbu. Ini nih di sini nih. Di dua-duanya di sumbu Y dan sumbu X. Garis L juga sama. Berpotongan dengan sumbu X di sini dan sumbu Y. Dibaca garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini materi yang terakhir di video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari materi awal, posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, dan yang barusan, posisi garis terhadap sumbu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jangan lupa matematika itu perlu latihan. Tanpa latihan kurang maksimal ya kalau hanya dengan membaca atau mendengarkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kakak akhiri saja video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.